Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Saat ini, dunia digegerkan oleh wabah virus corona atau COVID-19. Tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Kebijakan utamanya adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat, bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terkena dampak COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online atau belajar dari rumah dengan dampingan orang tua. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online nampaknya tidak akan menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi atau sekolah yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi lain dan sekolah lain yang tidak memiliki sistem tersebut. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah se-Indonesia hendaknya memberi kebijaksanaan seperti memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, dampak lain yang dirasakan oleh peserta didik dari belajar jarak jauh adalah beban pelajaran yang terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan waktu yang cepat. Belum lagi pada saat yang bersamaan juga, para peserta didik tetap harus membayar iuran sekolah atau iuran lainnya. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp, itu dirasakan tidak cukup waktu. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik yang menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Karena itu, dengan belajar dari rumah, orang tua dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka masih usia prasekolah dasar dan sekolah dasar. Karena di usianya, sifat mereka unik, energik, aktif, manja, dan egosentris yang tinggi. Disinilah orang tua dapat menyelami karakter putra-putrinya sehingga mendampingi proses pembelajaran dari rumah dengan baik dan menyenangkan. Pembelajaran di rumah memungkinkan sebagian orang tua stres dalam mendampingi anak apabila kurang memahami karakter anak. Orang tua merasa bahwa anak susah tidur, maunya main saja, malas belajar. Selain menghadapi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut untuk melaksanakan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara tidak semua orang tua siap untuk itu. Belum lagi jika anaknya banyak dan orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah, orang tua akan menjadi lebih pusing. Tak jarang ditemukan orang tua memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara yang keras, mengancam, memaksakan kehendak, atau bahkan dengan memukul jika anak tidak menurut. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka ini akan menjadi momok bagi anak dalam belajar. Meskipun tujuan orang tua baik supaya anak disiplin dan pandai, pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, gemar melanggar aturan, atau bahkan pendendam. Oleh sebab itu, orang tua harus berhati-hati dalam melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar dari rumah.
Orang tua hendaknya dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksakan kehendak, memberikan kebebasan, dan menghargai serta toleransi putra-putrinya. Dengan demikian, tidak akan ditemui momok pendidikan yang menakutkan, sebaliknya akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan selama di rumah. Sebagai orang tua juga harus pandai mengatur keuangan agar dapat membayar uang sekolah anak. Karena seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini banyak contohnya pabrik yang sering merumahkan karyawan sampai beberapa hari atau bahkan dipecat. Sebagai dampak dari pandemi ini, para pencari pekerja juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemi. Apalagi sebagai seorang anak yang menjadi tulang punggung keluarga, yang orang tuanya sudah tidak mampu bekerja, dan dia juga dituntut untuk menyekolahkan adiknya, pasti akan terasa sangat sulit. Setiap orang tua ingin anaknya sukses di masa depan. Oleh karena itu, dukung anak untuk tetap belajar di masa pandemi ini dengan keadaan rumah yang nyaman dan membuat anak semangat belajar. Dan orang tua harus tetap bekerja dengan baik agar pemilik perusahaan tetap mempertahankan kinerjanya untuk tetap mencari nafkah. Dan saran yang tepat untuk remaja yang susah mencari pekerjaan di masa pandemi ini, lebih baiknya memulai usaha lewat media sosial atau menciptakan karya tersendiri. Seperti yang banyak kita ketahui, banyak remaja pada masa pandemi ini memulai karirnya dengan berjualan online atau membuat video kreativitas mereka yang diupload di YouTube, Instagram, dan aplikasi lainnya yang dapat menghasilkan uang secara instan. Karena seperti yang kita ketahui di era modern ini, menjadi seorang YouTuber atau orang yang membuat usaha lewat internet bisa memberikan penghasilan yang tidak kalah baik dan banyak dengan orang yang bekerja di perusahaan. Bahkan bisa mendapatkan penghasilan lebih besar selama kita niat dan sungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys, supaya kita terjaga dari virus-virus yang mematikan. Semangat!